Tidak ada Tuhan mana seperti Tuhan. Tidak ada yang benteng perisai, menang pembebasan bagi seorang yang percaya padanya. Oke anak-anak, kita masih tetap memuji Tuhan. Jadi anak-anak masih tetap berdiri. Kita masih menyanyikan Oh Sukacitaku. Semuanya anak-anak bangkit berdiri. Oh sukacitaku sejauh berbagi Yesus. Oh sukacitaku
hidup selalu. Yesus, sahabat dan Tuhanku. Anak, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati dan pikiran anak-anak untuk lebih fokus dan konsentrasi. Allah Bapa yang Maha Baik, kami kembali berterima kasih buat waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati sehingga kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kemuliaan nama Bapa. Baik anak-anak, sekarang silahkan siapkan Alkitabnya. Kita buka Roma 1 ayat 18 sampai dengan 22. Sedikit ulangi, Roma 1 ayat 18 sampai dengan 22. Mari kita baca bersama-sama. Ya, dengan judul Hukuman Allah atas kefasikan dan kelaliman manusia. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang didapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Nah, itulah bacaan Roma 1 ayat 18 sampai dengan 22. Nah, dari situ kita mau belajar bahwa murka Allah, artinya murka Allah itu adalah suatu penghukuman sikap Allah yang kudus dan benar, yang berkaitan dengan dosa dan kejahatan. Jadi murka Allah muncul itu akibat ulah dari kita sebagai manusia. Nah, kelaliman itu artinya adalah hidup yang dalam tidak kebenaran, ya, ketidakbenaran, perbuatan yang tidak benar, yang tidak disenangi oleh Tuhan, yang masih tinggal di dalam hati kita. Artinya kita menolak kebenaran, di mana kita itu masih hidup dalam keadaan yang jahat, ya. Oke, baik anak-anak, dari bacaan hari ini, bacaan Roma 1 ayat 18 sampai dengan 22, kita mau belajar bahwa murka Allah. Nah, apa itu murka Allah? Murka Allah itu artinya adalah penghukuman Allah atau sikap Allah yang kudus dan benar dengan dosa dan kejahatan. Artinya yang berkaitan dengan dosa dan kejahatan. Murka Allah itu muncul karena disebabkan oleh ulah manusia atau dari kita, sehingga Allah itu murka dengan memberikan hukuman kepada kita. Nah, kefasikan itu artinya adalah hidup dalam tidak kebenaran. Artinya hidup dalam tidak kebenaran, yaitu perbuatan yang tidak benar, yang masih
tinggal di dalam hati dan menolak kebenaran, tidak takut akan Tuhan. Itu arti dari kefasikan. Nah, anak-anak, dari kefasikan kita belajar bahwa kita tidak boleh hidup dalam kefasikan, hidup dalam ketidakbenaran. Ketika kita tahu kebenaran yang baik, kita seharusnya melakukan kebenaran itu sendiri, sehingga kita tidak dianggap oleh Tuhan sebagai orang yang memiliki sifat kefasikan, sifat yang tidak takut dengan Tuhan. Kita justru harus takut dengan Tuhan supaya Tuhan tidak murka kepada kita. Nah, selanjutnya adalah kelaliman. Nah, kelaliman itu sendiri artinya yaitu hidup dalam tidak kebenaran, perbuatan yang tidak benar yang masih tinggal dalam hati, atau menolak kebenaran. Menolak kebenaran, hatinya yang masih jahat, maksudnya hidup dalam kejahatan, ya. Jadi ketika melakukan kesalahan, tidak mau mengubah atau memperbaiki diri, malah justru mempertahankan ketidakbenaran atau kejahatan itu sendiri. Itu maksudnya kelaliman. Nah, jadi kita mau belajar, kita tidak boleh melakukan hal kelaliman dalam kehidupan kita, karena sudah jelas tadi, kalau kelaliman itu adalah hidup dalam ketidakbenaran, ya, menolak kebenaran. Jadi kita tidak boleh menolak kebenaran, karena di dalam Tuhan Yesus itu jalan kebenaran. Jadi melalui Tuhan Yesus lah kita dapat memperoleh kerajaan surga. Seperti itu. Tentunya anak-anak mau berada di surga. Pak Sigit juga mau di surga, nah, apalagi anak-anak. Ya, karena itu kita ketika tahu kelaliman itu apa, kita tidak boleh melakukan hal-hal yang berkaitan dengan kelaliman. Nah, anak-anak, pertanyaannya, anak-anak, siapakah orang fasik dan lalim ini? Apakah mereka yang tidak percaya Tuhan saja, atau bisakah mereka yang sudah mengenal Allah? Nah, pada ayat 21 dikatakan bahwa sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Nah, tentunya kita sebagai anak-anak Tuhan tidak mau dikatakan sebagai anak yang gelap, yang tidak ada terangnya. Justru kita harus menjadi terang bagi sesama kita, yaitu dengan melakukan perintah Tuhan. Nah, jadi kita tidak hanya mengenal Tuhan saja, tidak hanya percaya kepada Tuhan saja, tetapi kita harus melakukan hal-hal yang sesuai dengan perintah Tuhan itu sendiri kepada kita. Seperti itu, mari kita bersama membangun rumah Tuhan dalam kehidupan kita, ya anak-anak. Hari ini kita mau belajar bahwa kita tidak hanya mengenal dan percaya kepada Tuhan saja, tetapi melakukan hal-hal yang membuat Tuhan senang. Seperti itu. Kiranya firman Tuhan pada hari ini dapat memberkati anak-anak semua. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami kembali berterima kasih dan mengucap syukur kami boleh mendengarkan, merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar dapat memperkuat dan dapat bertumbuh di dalam kehidupan kami, sehingga kami selalu siap dapat melakukannya dalam kehidupan kami.
Terima kasih Tuhan. Kemuliaan nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi dan selalu tetap semangat. Sampai berjumpa kembali anak-anak. Oke anak-anak, terima kasih anak-anak sudah mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari